Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan salat itu berat. Wa innaha lakabira. Kemudian Allah gandengkan salat itu dengan zakat. Nah, zakat berkaitan dengan uang. Uang sesuatu yang paling mereka cintai. Nah, disinilah letak ujian berat bagi mereka-mereka yang dikaruniai oleh Allah harta. Sedangkan mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu. Lalu, apa itu zakat? Agar kita benar-benar terdorong dengan keimanan untuk menunaikan zakat. Az-zakah itu artinya tathhir. Artinya kesucian. Berarti orang yang berzakat artinya orang yang mensucikan dirinya. Zakat juga berarti an-nama, sesuatu yang tumbuh berkembang. Makanya Allah mengartikan, para ulama tafsir mengartikan yang ada di firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Taubah itu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sebagai bentuk zakat. Untuk apa? Satu, membersihkan dosa-dosa mereka. Tuzakkihim biha. Nah, sebagian para ahli tafsir mengartikan tuzakkihim biha itu apa? Menjadikan harta mereka itu tumbuh berkembang. Berarti inilah zakat. Zakat itu menjadikan orang yang mengeluarkan zakatnya, dosanya diampuni oleh Allah. Dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, hartanya yang dia keluarkan itu menjadi harta yang tumbuh berkembang. Itulah makna zakat. Seperti pada ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya, di ayat yang lain wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Makna yuzakkihim di sini apa? Inilah Rasulullah SAW yang mengajarkan, membacakan kepada kalian Al-Quran, mengajarkan Quran, sunnah, kemudian yuzakkihim, membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa mereka, dosa syirik, dosa kufur, kemaksiatan dibersihkan. Yuzakkihim maknanya apa? Menumbuhkan mereka, menjadikan orang ini rajin beribadah. Jadi makna zakah itu adalah menjadikan dia bersih dari dosa, nggak ada dosanya dirinya, kemudian derajatnya naik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukannya, kemudian hartanya dia tumbuh berkembang dengan zakat yang dia keluarkan. Mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi zakat seseorang, justru sedekah zakat tidak akan mengurangi harta seseorang, justru hartanya dia akan semakin bertambah dan tumbuh semakin banyak berlipat-lipat ganda. Tapi ingat, seseorang yang bayar zakat itu niatkan karena Allah. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak bayar zakat itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah dengan sebutan apa? Al-Kanzu. Al-Kanzu itu apa? Harta yang disimpan, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan. Bukan mengeluarkan zakat ala kadarnya, semaunya dia, tidak. Tetapi mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan. Nah, Al-Kanzu, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi mereka yang menyimpan hartanya, uangnya hanya ditaruh di rekening, emasnya hanya ditaruh di safety box, perdagangannya, bisnisnya tidak dikeluarkan zakatnya, peternakannya, pertaniannya tidak dikeluarkan zakatnya oleh dirinya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Lihat penghinaan yang Allah berikan. Apa itu? Kasih kabar baik buat orang-orang yang seperti ini. Konon pelit pangkal kaya, padahal ini lihat fabashshirhum, kasih kabar baik kepada mereka. Apa itu? Adzabin alim, azab yang sangat pedih sekali.
Bagaimana Allah akan mengadab orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari itu mereka yuhma, dipanggang, dibakar di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum. Lalu bukan hanya sekedar dia dibakar, dipanggang, tetapi jidatnya disetrika oleh Allah. Kemudian pinggangnya disetrika oleh Allah, kemudian punggungnya disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta-harta yang kalian simpan-simpan yang tidak kalian keluarkan zakatnya. Nauzubillah. Di hadis disebutkan bagaimana caranya Allah memanggang orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sufihat lahu safaih, digelar lempengan besi, ya, lempengan besi seperti triplek begitu ya, tapi terbuat dari besi, ya, digelar lempengan besi. Kemudian lempengan besi ini berada di neraka jahanam, lalu dia dipanggang di atasnya. Waliyadzubillah. Coba bayangin kalau kita manggang ayam atau daging langsung dengan api, dengan yang menggunakan alas besi yang ditaruh di atasnya, barbecue kita bilang, mana yang lebih matang sampai ke dalam? Tentu jawabannya yang menggunakan media besi ini. Ini daya matangnya luar biasa ini, sampai ke dalam-dalamnya. Begitulah Allah memanggang, dipanggang di neraka jahanam mereka-mereka yang tidak mau membayar zakatnya. Nggak sampai di sini, disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala, jidatnya, punggungnya, pinggangnya disetrika oleh Allah, wal'iyadzubillah. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu, orang yang dikaruniai oleh Allah harta lalu dia tidak membayar zakatnya, maka hartanya dia kelak di hari kiamat muthila lahu syuja'an, hartanya dia akan didatangkan oleh Allah, tapi bukan dalam bentuk harta dan kekayaan, tapi dalam bentuk ular, ya, ular besar. Syuja'an akra' lahu zabibatan, luar besar yang putih kepalanya atau dahinya putih, lalu dia bertaring, ular ini, kemudian dia membuka mulutnya besar, ya'khudhu bilih zamatai, yang hendak menggigit kedua pipinya dia. Ya bayangin ya, kalau ular di depan kita duduk, ada ular ngangak gede begitu, apa namanya, ular yang gede itu namanya krokok apalah yang gede itu namanya ya. Di hadapan kita ada ular gede, tiba-tiba dibuka mulutnya semua ingin menyantap kita. Wala haula wala quwata illa billah. Fayakhudhu bilah zamatai, lalu ular yang besar yang bertaring itu menggigit kedua pipinya dia. Allahu Akbar. Lalu ular itu mengatakan, ana maluk, ana kanzuk, saya tabunganmu, saya tabunganmu, inilah tabungan yang kamu simpan-simpan dahulu, inilah emas, logam-logam mulia yang kamu simpan, inilah perhiasan-perhiasan investasi kamu yang kamu simpan-simpan, yang kamu tidak keluarkan zakatnya, inilah perdagangan kamu yang gak kamu hitung zakatnya dengan baik, digigit, diadab, di neraka, dibakar, disetrika. Inilah nasib mereka yang tidak mau membayar zakat. Apakah kita menginginkan harta kita ini tumbuh berkembang dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menginginkan punya harta lalu dosanya diampuni, lalu dengan harta yang Allah karuniakan itu semakin termotivasi dirinya untuk melakukan amal saleh? Tentu ini yang kita harapkan. Dan ingat, tidak ada dalam sejarah, catatan sejarah, orang yang rajin mengeluarkan zakat sesuai dengan perhitungan yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Dia membayar zakat dengan penuh ikhlas, dia rajin bersedekah kepada Allah, lalu tak ada cerita dalam sejarah bahwa orang-orang seperti ini bangkrut dan jatuh miskin. Tidak ada.
justru mereka akan mendapatkan keberkahan dari hartanya, keberkahan dari umurnya, keberkahan dari usahanya, berkah dari perbuatan amal soleh dia, dosanya bersih, diampuni oleh Allah, derajat diangkat. Tapi ingat, kalau tidak bayar zakat atau asal-asalan yang penting daripada mendingan, maka ancaman yang begitu besar. Silahkan koreksi diri kita masing-masing. Apakah Anda sudah mengeluarkan zakatnya sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita? Silahkan evaluasi diri kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.